lupa terhadap urusan akhirat. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan atau kita tidak termasuk kepada penganut eosporos. Apa itu eosporos? Osteoporosis. Tidak termasuk orang tua saja yang osteoporosis itu, anak remaja pun sudah terkena sekarang osteoporosis. Ya, bukan hanya udah lanjut usia. Apa yang dimaksud dengan eosporos? Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan eosporos dan pengikut eosporos. Ya, eosporos apa? Bukan desos. Namun sebelum kita menerangkan apa itu eosporos, ya, ada di dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati." Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Usjudu li Adama fasajadu illa iblis." Maka sujudlah kalian kepada Adam, ila iblis, kecuali iblis. Maka dalam ayat selanjutnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, gambarannya seperti itu. Itulah penganut eosporos. Dan apa itu eosporos? Eosporos di dalam bahasa Inggris dikatakan Lucifer. Apa itu Lucifer? Lucifer. Arti dari Lucifer tersebut adalah malaikat yang terjatuh. Digambarkan di dalam Yesaya. Itu digambarkan di dalam Yesaya. Kenapa Lucifer itu atau malaikat yang terjatuh itu disebut Lucifer? Ketika Adam alaihissalam berada di surga, kemudian di sebelah Nabi Adam, Allah menciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam adalah Siti Hawa. Nah, setan, Lucifer tersebut atau setan, menggoda Nabi Adam untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk mendekatinya. Gagal kepada Nabi Adam, maka menggoda Siti Hawa. Nah, kemudian berhasillah setan tersebut menggoda Siti Hawa dan mengajak kepada suaminya untuk memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Nah, makanya ketika hal ini dilanggar, maka Allah membuang Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian beserta iblis tersebut keluar dari surga dan dibuang ke bumi. Maka disitulah disebut dengan Lucifer, malaikat yang terjatuh. Yang tadinya dia termasuk manusia atau makhluk yang mulia, yang paling tinggi di antara para malaikat. Digambarkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan Lucifer atau iblis tersebut
diberi nama Azazil, orang yang paling tinggi di hadapan Allah. Dan bahkan Azazil tersebut, iblis ini adalah panglima perang dari para malaikat untuk membumi hanguskan para iblis atau setan-setan atau jin-jin yang merusak alam semesta ini. Maka iblis itulah atau Azazil itulah yang menjadi panglima perang di dalam membasmi jin-jin yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan keterbuangan tersebut atau terjatuh tersebut, dia berkata kepada Allah agar senantiasa diberi umur yang panjang atau ditangguhkan usianya sampai pada waktu ditentukan, yaitu pada waktu nanti datang, sampai datang yaumil akhir. Maka Allah berfirman kepada Azazil tersebut, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Nah, kemudian dia berkata kepada Allah untuk agar dia tidak sendirian terlaknat oleh Allah, agar dia tidak sendirian masuk ke dalam neraka Allah, maka dia akan mengajak yang telah diturunkan oleh Allah selain dia, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian sampai keturunan pada diri kita sendiri sampai nanti yaumil akhir, agar menjadi teman di dalam neraka tersebut. Dengan apa mereka itu menggoda? Di dalam satu hadis digambarkan bahwa setan menggoda manusia dari segala sudut. Jadi tidak ada celah bagi diri kita untuk menghindar dari sudut manapun. Dari depan, harta, tahta, kedudukan, wanita dan sebagainya. Dari kiri, dari kanan, atas dan bawah. Semua celah ditutup oleh setan dan untuk menggoda manusia agar kita mengikuti iblis tersebut, agar senantiasa bersama di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menggoda manusia dengan kesenangan kehidupan dunia, dengan kesenangan kehidupan dunia. Padahal semestinya kita tahu kullu man 'alaiha fa. Semuanya itu, baik harta, baik kedudukan, baik istri, baik suami, semuanya fa, akan hancur, akan binasa, akan tua, dan akhirnya tidak bisa kita manfaatkan. Kullu man 'alaiha fa. Maka dengan itu manusia digoda oleh iblis tersebut atau Lucifer tersebut dengan kedudukan, dengan harta yang banyak, dengan wanita yang cantik. Ketika Islam menggambarkan bahwa kita dibolehkan oleh Allah untuk menikah sebanyak 4 kali, tapi dengan serakannya, dengan agar dia manusia bisa digelintirkan geus opat dacan disimpan, tos mau opat dacan disimpan. Sudah Allah gambarkan bahwa bolehnya kita menikah itu 4 kali 4 wanita, itu dibolehkan.
Ada yang menerangkan bahwa seorang laki-laki boleh menikah atau berpoligami dengan catatan si istri tidak sanggup untuk memberikannya tanggung jawab istri, gitu. Jadi tidak bisa melayani sang suami, maka boleh suami berpoligami. Nah, pertanyaannya, adakah dalil, adakah keterangan yang membahas hal itu? Ya. Karena adalah suatu kewajiban bagi istri untuk melayani suami. Kalau tidak terlayani, boleh berpoligami. Justru itu pemahaman dan pemandangan yang salah. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan penjelasan bagaimana kondisi, bagaimana keterangan bahwa bolehnya seorang suami menikahi istri dengan batasan 4 kali. Ya. Tidak ada penjelasan, tidak ada penjelasan bahwa jika si A, si B, si itu tidak bisa melayani sang suami, tidak. Nanti akan berpandangan bahwa ketika seorang suami menikahi lebih daripada 2 istri, 1 istri, padahal si istrinya sudah melayani dengan begitu baiknya, disebutnya laki-laki nurus tunjuk, gitu. Padahal tidak seperti itu. Ya. Walaupun si istri sudah melayani seorang suami itu dengan baik, ketika suami itu sudah ditakdirkan oleh Allah, rekumahan deh. Berarti itu adalah takdir seorang laki-laki menikahi lebih daripada 1 istri. Cuman satu syaratnya, asal adil, kita unggul kan? Namun gak adil cukup fawaidah. Kembali lagi kepada laptopnya. Nah, kemudian karena dunia itu adalah sesuatu yang fana, maka setan memberikan gambaran dunia itu diperindah, diperhalus agar tidak seperti mainan yang cepat usang, yang selalu rusak. Bagaimana mereka memberikan gambaran bahwa dunia itu akan abadi, akan selamanya, akan selalu kita miliki. Padahal tadi dikatakan kullu man 'alaiha fan. Maka sebisa mungkin para iblis itu menggoda manusia bahwa dengan kehidupan dunia dia akan selalu merasakan dirinya akan abadi, memiliki harta, tahta, dan sebagainya. Padahal Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Bahwasannya dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah. Karena begitu digambarkan keindahan kehidupan dunia, sehingga kita tidak menyadari dengan kesibukan kerja, dengan kesibukan mencari kehidupan dunia, kita seringkali melalaikan dan bahkan tidak sedikit orang meninggalkan tentang kehidupan darul akhirah. Kenapa? Dengan alasan bahwa selama dikatakan bahwa dari semenjak dahulu ketika nenek moyang mereka dikatakan kehidupan akhirat itu lebih baik,
Dan ternyata ketika ditanyakan kapan hari akhirat itu datang, sampai sekarang pun belum muncul. Dengan hal seperti itu, mereka tidak meyakini dengan adanya hari akhirat. Eta mah dongeng belaka, eta mah ngan saukur omong kosong, eta mah ngan saukur tak hayu. Kenapa? Tiba heula nepikeun ka ayeuna ngomong darul akhirat. Kemudian akhirat itu lebih indah, akhirat itu lebih kejam, akhirat itu lebih sadis. Itu mah cuma hanya omongan belaka tanpa ada bukti. Maka begitulah setan menggoda manusia agar digambarkan kehidupan dunia itu agar abadi. Maka tidak sedikit bagi orang untuk mempertahankan kedudukan, untuk mempertahankan hartanya. Maka ketika Allah memberikan atau memberikan dua pertanyaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah memberikan pertanyaan itu, apakah kamu akan harus memilih salah satu di antara dua pilihan. Yang pertama, harta yang banyak, kerajaan yang banyak, atau ya kehidupan keduniaan yang mapan, atau ilmu. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Kenapa? Ketika Nabi Sulaiman mengambil harta, mengambil kedudukan, mengambil kehidupan dunia tanpa didasari ilmu, maka akan hancur, maka akan berantakan. Kenapa? Karena tidak ada ilmu untuk memanage harta, tidak ada ilmu untuk memanage kedudukan dan sebagainya. Maka diambillah ilmu. Karena dengan ilmu maka bisa memanage dari harta, dengan ilmu bisa memanage dari kedudukan, dari jabatan. Karena ilmu, maka diambillah ilmu. Hadirin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, bahwa kehidupan dunia ini digambarkan oleh mereka atau oleh iblis tersebut dengan kehidupan yang bersenang-senang agar mereka bisa melupakan manusia dari kehidupan akhirat. Dulu kita merasakan hal seperti ini ketika orang tua kita menyuruh kepada kita, jangan geus maghrib gerak kacai, sholat terus ngaji. Selalu orang tua kita mengarahkan kita kepada agama. Selalu orang tua kita mengarahkan kita agar kita tidak terperosok ke dalam kehidupan dunia semata. Namun sedikit di antara kita yang memang terus melaksanakan apa yang telah diperintahkan atau disuruh oleh orang tua kita. Tapi tidak sedikit di antara kita ketika orang tua kita menyuruh kepada kita di dalam melaksanakan hal itu kita enggan. Kenapa? Karena waktu televisi lebih ramai, bermain lebih senang, bergaul lebih indah dan sebagainya. Itulah gambaran-gambaran kecil ketika iblis memberikan pandangannya terhadap dunia agar dunia itu terasa indah, terasa elok, terasa
abadi di genggaman. Kenapa? Karena semakin kita mencari dunia, akan semakin kita terlena di dalam kehidupan dunia dan akan semakin jauh di dalam kehidupan agama. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 7, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna dhahara minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun." Mereka mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Kenapa? Disadari atau tidak, disukai atau tidak, ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, pasti kita akan merasakan manisnya ketika hasil kerja itu kita nikmati. Hasil dari kerja tersebut ya kita nikmati, manis, pahit, asam ataupun tawar, kita rasakan. Karena itulah kehidupan dunia, kita rasakan sekarang. Nampak, zahir. Ketika kita bekerja, kita dapat upah, kemudian kita dengan upah tersebut kita membelanjakan upah tersebut dan kita nikmati terus dan terus seperti itu. Kita kerja lagi, dapat upah, nikmati lagi. Maka tidak sedikit orang berpandangan bahwa selagi masih dapat mencari nafkah, selagi masih dapat mencari uang, maka nikmatilah hidup. Nikmatilah hidup. Maka tidak sedikit orang ketika sudah mendapatkan kehidupan, dia bersenang-senang, hura-hura. Ya. Tidak sedikit di antara manusia ketika mendapatkan kenikmatan tersebut, mereka membuang dengan percuma. Padahal mencarinya sangat susah. Ketika mendapatkan harta, ada gampang, isu tangge menangkene, dibelanjakan akan mulai dugem, terus gaple, akhiriannya ilmah 1.000-an, ngeserei jadi akhirian 5.000-an, herian deui 10.000-an, terus heureuy. Itu ada keinginan kesenangan. Nampak dohirnya. Kemudian ketika mendapatkan kesenangan dunia, mereka membelanjakan dengan secara bukan yang haknya. Ya, minum minuman keras, obat. Hal ini yang memang terasa bagi diri kita. Yang bagi sudah pensiun, alhamdulillah ya. Sudah pensiun, alhamdulillah. Ketika saya bekerja, kemudian dengan bekerja tersebut mendapatkan upah, wah babari dengan yang duit teh, pijen tidak babari kan yang gitu. Pijen nanti kan hal-hal yang memang negatif, berjudi, mabuk-mabukan, ya diskotik, tiap hari seperti itu, hura-hura, tiap hari seperti itu. Maka nampak kesenangan dunia yang zahirnya, tapi mereka lalai terhadap akhirat. Dampak dari yang kita keluarkan tersebut, maka kita mendapatkan hal-hal yang tidak akan pernah kita bayangkan. Hadirin rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat
196 sampai 197 Allah berfirman, yang artinya, janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir. Bergerak di dalam negeri itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian di tempat tinggal mereka ialah jahanam. Dan jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Hadirin rahimakumullah. Dengan kesenangan dunia yang kita miliki sekarang ini, seringkali kita dengan harta yang sedikit tersebut kita merasakan kurang, atau ketika kita dengan harta yang sedikit tersebut melihat ke sisi kiri dan sisi kanan, mereka tidak memiliki apa yang kita miliki, maka sedikit kita merasakan wah di dalam diri kita, dikarenakan orang yang sisi kiri dan sisi kanan kita tidak memiliki apa yang kita miliki, maka kita selalu merasakan wah itu naluri insani, manusia seperti itu. Padahal apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam milik diri kita, ada hak bagi orang lain untuk menikmati dari apa yang kita miliki. Maka dengan demikian, boleh kita sibuk untuk mencari kehidupan dunia, akan tetapi jangan lupa di dalam kesibukan dunia itu ada akhirat yang menunggu diri kita. Boleh kita sibuk mengurus dunia, boleh kita sibuk di dalam kehidupan dunia, akan tetapi jangan lupa ada kehidupan akhirat yang menunggu diri kita. Jangan sampai ketika kita sibuk mencari kehidupan dunia karena kita menilai bahwa orang yang tidak melaksanakan agama, dan bahkan kita selalu berpandangan bahwa melihat orang-orang yang tidak beragama pun Allah memberikan rezeki begitu berlimpah ruah, dan bahkan ada orang yang memiliki hartanya itu tidak terhitung nilainya. Jadi piraku gitu, jalma antara taat wae bisa memiliki harta segitu lobana cing piraku kuring anu taat kalau monyet tidak bisa sih gitu. Kadang kita punya kecenderungan seperti itu. Maka dengan hal tersebut boleh kita sibuk dengan kehidupan dunia, akan tetapi jangan lupa dengan kehidupan akhirat. Nah, ketika kita sudah berhasil di dalam kehidupan dunia, maka bagaimana kita agar ringan di dalam kehidupan akhirat? Saya tidak akan membahas hal itu. Kenapa? Karena ada judul ya lain, mencari kehidupan akhirat, nanti dibahas oleh ustaz yang lain. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam surat Ali Imran tersebut dikatakan, janganlah engkau sekali-kali terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negerimu. Itu hanyalah kesenangan sementara. Orang ninggal ya, jalma-jalma kafir sukses kan, mobil di mahwa di rubumina tekaetan, pabrik tanah pilana seueuhnya.
kesenangan lain dunia. Tapi kata Allah, engkau jangan sekali-kali terpedaya oleh kehidupan dunia orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena itu hanyalah kesenangan belaka, kesenangan hanya sementara. Kehidupan dunia full. Mungkin di akhirat mah mana anak sangsara. Jadi bagi mereka bahwa tolak ukur kesuksesan itu banyak harta. Maka ada di bagian mereka, ada sebagian mereka yang beranggapan bahwa semakin banyak harta akan semakin mempermudah di kehidupan akhirat. Makanya kalau belajar parasitatika, ada yang menganut ketika mereka itu meninggal dunia, orang-orang yang sukses di dalam kehidupan dunia, mereka itu membakar atau narwang bahasa Indonesia itu nguburkeun ya, dibarengkeun jeung mayitna. Nah, agar mudah nanti di kehidupan yang akan datang. Jadi berpandangan bahwa ketika banyak harta di dunia, maka dia akan mudah nanti di kehidupan akhirat. Entah berpandangan bahwa nanti malaikat bisa disogok, ya, jangan berpandangan seperti itu. Ya. Jadi berpandangan kita harus berpandangan bahwa di yaumil akhir nanti di kehidupan yang akan datang seueur warung. Maka bebekalan sing itu. Kenapa? Karena tolak ukur bagi kesuksesan bagi mereka itu adalah harta. Tapi tolak ukur kesuksesan bagi kita ini adalah tolak ukur kesuksesan orang muslim mana? Kata tolak ukur kesuksesan bukan harta. Bagi mereka mah kalau dilihat sejarah kaum sebelum ya, atau zaman Zahiliyah sebelum datang Islam, tolak ukur kesuksesan itu adalah keturunan yang banyak dan harta yang banyak. Kenapa? Digambarkan di dalam Al-Quran, ketika banyak anak dan banyak harta itu akan banyak yang membelanya. Gambaran mereka. Tapi kata Allah, bukan itu yang menjadikan dia itu masuk ke dalam surga. Itu gambaran. Bagi kita, tolak ukur kesuksesan kita adalah lahan lakum tata. Cuman tak ngajadikeun orang jadi takwa ieu menjadi setan. Yang jadi jalan takwa mah tapi mempertahankan ketakwaan itu itulah yang sulit. Kenapa? Karena kita sering lupa manusia yang manusia itu adalah tempat lupa. Ayeuna siga nu ceramah kieu di luar lupa pokok. Hadirin rahimakumullah, makanya mereka iblis itu menggoda manusia dengan kehidupan dunia yang sesat, dengan menggambarkan bahwa dengan dunia ini milik kita selamanya, tidak akan pernah rusak. Padahal kullu man 'alaiha fan. Tapi tetapnya orang tidak pernah berpatokan terhadap hal itu. Ya. Kadang kita itu lupa pada diri kita sendiri. Oh nya ayeuna benar gitu. Dunia itu fana, dunia itu sementara. Tapi ketika orang lain sama seperti kita, kemudian
orang kita berdagang ya, si A si B berdagang, anu tadina si A si C belanja ka urang, terus si C teh belanja ka si B. Kadang-kadang urang teh ngagurutu ya, kadang-kadang orang teh cemburu, kadang-kadang orang fitnah, kadang-kadang orang ya dan sebagainya. Itulah kehidupan dunia. Digambarkan agar setiap yang datang kepada kita itulah milik kita selama-lamanya. Setiap yang datang kepada diri kita itulah milik kita yang tidak pernah untuk berpindah kepada orang lain. Padahal diri kita pun sendiri akan rusak dimakan waktu. Maka boleh kita sibuk di dalam kehidupan dunia, tapi ingat akhirat. Nah, akhirat jadi rem bagi diri kita. Akhirat itu jadi apa? Ya, rem bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita terlena di dalam kehidupan dunia, lupa dengan kehidupan akhirat. Sesungguhnya kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka jangan sekali-kali kita ketika kehilangan sesuatu dari diri kita, kemudian kita ya begitu, wah langsung gue kawan teh ya, sambil kami nangis-nangis sampai keluarkan gitu kan. Maka doa, Allahumma ajirni fi musibah wakhluf fi khairum minha. Jangankan harta kita, istri kita yang kita cintai, nu hiji-hijinan kahiji ya, nu kahiji ya. Ketika Allah sudah mentakdirkan untuk berpisah, ya berpisah. Kenapa? Karena itu adalah fana, akan rusak, akan hilang. Jangankan istri kita, kita pun sendiri akan hilang. Maka dengan hal demikian, janganlah terlalu sibuk di dalam kehidupan dunia, lupa dalam kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya darul akhirat itu adalah tempat yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun." Dunia ini adalah senda gurau, hanya permainan, hanya ucing-ucingan, hanya ya seperti kita bermain. Kas beres mantos beres. Wa inna darul akhirah, sesungguhnya negeri akhirat itu lahiyal hayawan, tempat yang sebenar-benarnya. Engke urang mah kehidupan akhirat anu sebenarnya. Di dunia mah hanya untuk menanam, dan darul akhirah tempat menuai. Hasil akhirat tergantung dalamnya dunia. Melak cabai pasti jadi cabai, melak bonteng pasti jadi bonteng. Mual mungkin melak cabai jadi bonteng, atau nanti jadi melak bonteng jadi cabai. Laukanu ya'lamun, sekiranya, seandainya mereka itu mengetahui, maka janganlah kita tertipu di dalam urusan-urusan dunia. Nyari nafkah mah nyari sok gitu. Dakwah mah teu nitah miskin, nitah beunghar. Ya. Naon dalilna? Wa aqimus shalah
wa atuz zakat sing ngeluarkeun zakat ku duit ku omongan kan berarti Allah teh minta beunghar ka urang supaya urang bisa ngalaksanakeun zakat. Kemudian tinu nya 2 kalimat syahadat so cik naik haji kuning berarti itu biasa gitu gitu kan kuning nawe kan kedah tuang heula ka wartegnya mun teu warteg Padang gitu kan ya kita beunghar Allah ya kita beunghar mah sok usaha tapi ingat bukan hasil yang dilihat tapi usaha yang dilihatnya kan ada hasil nama gitu. Kadang-kadang orang kan udah anu gede keteplek menang tapi ada orang mau usaha dulu simkuring menujunya ke proyekan aya nu alit aya nu ageng berpikir logis gitu ya si A nawarkan dengan tender sekian M, si B nawarkan tender sekian ratusan juta, cing mikir ngemut kemana? Secara logis orang nyari anu M, gitu. Secara logis orang pasti miliknya, tapi kehendak Allah benten. Anu ratusan juta di cancel, dan orang udah gak gede teh mau M memang gitu kan. Ketika sudah masuk proposal ingin ditandatangan ternyata anu punya ya anu badan yang dari Kanada membatalkan kan ngajak lah gitu. Sudah berpikir geus nggambar itu kieu gimana bergadang gitu maketna sudah jadi gitu kan sudah jadi dengan maketnya saja harus berpikir dengan bekerja berminggu-minggu bikin market gitu. Ente sakit kecil ukuran nama sameter ke sameter lantainya 12 lantai tiap paket saat per lantai itu biasa dicabutan gitu dilihat denana cabut lantai lebur maketna iya denana siga kieu terus we dicabutan biasa sampai lantai dasar basement biasa dicabut ke diterapkeun deui gitu. Itu saja sudah memakan waktu berbulan-bulan. Ternyata tidak jadi tender cing kumaha rasana. Makanya kita mah jangan mengajar sesuatu yang tidak pasti, yang sudah pasti kita tidak kejar. Sok sanaos saeutik eta hasil urang. Sok sanaos eta capek kemudian hasil yang tidak memuaskan itulah hasil kita. Maka kejarlah yang mustahil bagi diri kita, jangan mengejar yang tidak mustahil, yang mustahil bagi kita, jangan mengejar, kejarlah yang tidak mustahil bagi kita, dan jangan mengejar sesuatu yang mustahil bagi diri kita. Siga simkuring, tos ngadamel, hitungan tos ngadamel, maketna jantan, alhamdulillah untung teu stres. Itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dunia. Maka lahbun walaibun itulah kehidupan dunia hanya senda gurur. Akan tetapi kehidupan yang sebenarnya adalah darul akhirat. Kalaupun mereka itu mengetahui bahwa akhirat itu adalah tempat yang sebenar-benarnya, akan tetapi sedikit orang yang menganggap bahwa darul akhirat adalah tempat yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, maka sesungguhnya dalam suatu hadis dikatakan sesungguhnya setiap umat memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta. Setiap umat memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah, maka tidak dilarang kita mencari harta, tidak dilarang kita hidup di dalam kehidupan dunia, sibuk di dalam kehidupan dunia. Akan tetapi di dalam kesibukan itu selipkan bagi diri kita waktu untuk akhirat.
waktu untuk akhirat, karena waktu itulah yang akan menjadikan diri kita tameng bagi diri kita nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang sibuk mencari dunia dan sibuk pula mencari akhirat. Dan apa yang kita cari di dalam kehidupan akhirat, apa yang kita cari di dalam kehidupan dunia akan membekas dan akan menjadi tameng bagi diri kita nanti di akhir, dan bisa mempertanggungjawabkan bagi diri kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.